Jumpa lagi dengan channel Yohana. Pagi ini kita akan memberikan tips buat Anda semua bagaimana membuat sarapan yang bukan dari nasi. Nah, lalu dari apa? Kita tahu bahwa negara kita banyak sekali tanaman yang bisa kita buat makanan yang lebih enak, yang lebih praktis untuk sarapan pagi. Ciri sarapan pagi itu apa? Ciri sarapan pagi tentunya adalah karena itu digunakan bekal untuk sepanjang hari, harus kaya energi, harus kaya protein karena untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan sel, dan kaya vitamin. Nah, di negara kita menjumpai ini tanaman labu madu. Menarik ya warnanya. Nah, labu madu ini biasa juga disebut dengan butternut. Ini kenapa? Ini kaya, warnanya kuning sekali ya, kaya vitamin A. Nah, kaya vitamin A, kaya serat yang tentu saja akan kalau kita makan itu bisa menurunkan kolesterol. Nah, nanti bagaimana cara mengolahnya untuk supaya dibuat menjadi snack bar. Selain dari labu kuning, ini labu kuning yang butternut, bisa juga kita menggunakan mochaff. Ya. Nah, untuk labu kuningnya nanti kita buat tepung seperti ini, nanti dicampur dengan bahan lain, kemudian kita buat menjadi snack bar. Nah, bisa juga kita menggunakan kombinasi dengan mochaff yang merupakan fermentasi dari cassava. Mudah dan praktis buat dikonsumsi sehari-hari. Pengen tahu caranya? Kita ikutin yang berikut ini. Bahan yang digunakan untuk pembuatan snack bar itu adalah bahan pangan lokal yang banyak kita dapati di sekitar kita. Yang pertama ini yang disebut dengan labu madu. Ya, labu madu itu kayak labu kuning tapi bentuknya trompet ya, dibikin tepung dulu. Labu ini kaya vitamin A, banyak antioksidan sehingga bagus untuk kolesterol kita menjadi turun. Kemudian juga tidak menyebabkan kegemukan. Dan dia kaya vitamin sehingga di sini bisa untuk sumber antioksidan tubuh untuk menyehatkan tubuh kita. Juga dia kaya vitamin C ya. Oke. Atau kalau kita nggak mau pakai labu, kita boleh menggunakan mochaff. Mochaff itu merupakan fermentasi dari ubi kayu. Sehingga namanya mochaff singkatan dari fermentasi cassava flour ya. Oke. Nah, bahan yang lain apa saja? Bahan yang lain adalah kita menggunakan gula halus sebanyak 240 gram. Kalau yang tepung dasar yang untuk membuat ini bahannya adalah 80 kali 3, kita pakai 3 resep kecil berarti 240, atau bisa juga dikombinasikan dengan 120 dan 120, atau boleh salah satu 240 gram. Untuk gulanya itu juga 240 gram. Kemudian cornflake-nya kita bisa menggunakan 120 gram, ini 6 butir. Kuning telurnya saja. Kemudian untuk susu bubuk full creamnya kita menggunakan 150 gram. Nah, untuk ragi, vanili, garam, dan kismis kita menggunakan sesukanya ya, secukupnya saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk pembuatannya caranya sederhana, maka ikuti terus channel berikut ini. Pertama, kita siapkan kuning telur yang kemudian dimixer sampai mengembang. Nah, setelah mengembang, boleh kita siapkan bahan yang lain yaitu baking powder, kemudian gula, kemudian vanili yang sudah kita siapkan. Nah, bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam adonan telur tadi. Kemudian dimixer secara bersama sampai tercampur secara sempurna. Nah, baru kemudian nanti akan kita siapkan bahan selanjutnya. Selanjutnya, bahan-bahan tepung ya, seperti di situ kan ada yang berwujud tepung itu ada tepung mochaff, kemudian tepung labu madu, kemudian susu. Nah, susu powder semuanya dicampur secara merata. Nah, setelah dicampur secara merata di tempat baskom gitu ya. Nah, setelah tercampur semua merata, boleh dimasukkan di dalam adonan yang pertama tadi, yang adonan yang kuning telur dan teman-temannya ya. Nah,
baru kemudian dicampur secara merata dengan menggunakan mixer kecepatan rendah ya, yang disesuaikan untuk ujung pengaduknya sehingga siap untuk kemudian dicetak. Nah, pada proses pencetakan ini silakan untuk loyangnya disiapkan dengan menggunakan kertas minyak ya, yang biasa digunakan untuk kertas kue ya. Pada loyang yang mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Bisa juga loyangnya yang sudah dikasih pembatas dulu kalau nanti tidak mau memotong di bagian akhir ya. Jadi bisa yang menggunakan loyang ukuran 20-20, bisa menggunakan 22-22 sesuai dengan oven yang kita miliki. Nah, bisa juga langsung dikasih pembatas di dalam sehingga nanti kita tidak perlu memotong. Nah, ditekan-tekan adonan itu hingga membentuk cetakan yang secara merata. Nah, ketebalannya tidak usah terlalu tebal. Nah, untuk 3 resep ini, kalau kita menggunakan loyang yang seperti ini, itu kita bisa cukup 1 kali, ya, cukup 1 kali oven. Tapi kalau loyangnya kecil ya otomatis akan bisa menggunakan 2 loyang. Nah, setelah siap, kita siapkan oven dulu ya, kita panaskan awal supaya siap untuk dipanaskan. Kita bisa menggunakan dengan suhu yang 120 nanti sekitar 30 sampai 1 jam tergantung dari ketebalannya. Nah, tergantung dari ketebalannya, dan setelah selesai dengan menunjukkan warna kuning cerah agak coklat sedikit ya. Nah, ini sudah diberikan topping dengan kismis, tapi bisa juga dengan menggunakan sukade. Nah, maka siap untuk dipotong dan dinikmati. Mudah bukan? Nah, setelah kita mengikuti bagaimana cara membuat snack bar, tentu akan mudah buat diterapkan teman-teman semua yang mau diet, yang mau menggunakan makanan sarapan tapi tidak dari nasi, sehat, kaya antioksidan, dan tentu saja akan menurunkan kolesterolnya. Nah, mudah bukan? Tapi jangan lupa untuk supaya lebih detail, kalau misalnya supaya nggak lupa, bisa mengikuti resep yang kita sajikan di deskripsi dari YouTube ini ya. Jangan lupa like, share, dan berikan komen supaya banyak orang yang tahu informasi ini. Terima kasih.